Halo Tribuner, salam jumpa bersama saya Salma Pikaluhata tentunya di special interview. Sebelumnya Tribuners, kami mohon maaf karena agak sedikit molor dari jadwal yang sudah ditentukan karena ada satu dan lain hal. Tribuners, hari ini seperti yang kita ketahui bahwa upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah digelar di Lapangan Merdeka 17 Agustus kemarin. Meskipun di tengah pandemi dan diguyur hujan, tapi upacara bendera tetap berlangsung dengan lancar. Hari ini di special interview, kita kedatangan salah satu pembawa bendera di upacara kemarin, yaitu Dea Ananda. Saat ini sudah di studio bersama dengan saya. Halo Dea. Halo. Apa kabar hari ini Dea? Alhamdulillah sehat. Oke, Dea bisa dong ceritakan ke Tribuners gimana sih perasaannya kemarin ketika menjadi bagian dari Paskibra? Perasaan saya terharu, senang, bangga juga bisa terpilih sebagai pembawa bendera di upacara kemerdekaan HUT RI kemarin. Ya, bangga ya pastinya Kak. Sedikit deg-degan iya. Iya, deg-degan. Pertama kali juga di interview gini. Pertama kali interview, kalau di Paskibra baru pertama kali atau sudah pernah berkali sebelumnya? Baru pertama. Baru pertama Iya. kali. Dea kalau boleh tahu sekarang Dea siswa SMA di mana? SMA Mandua Maluku Tengah. Oke. Dea bisa dong ya ceritakan ketika kemarin bertugas itu setelah selesai dari tugas rasanya gimana? Kemudian ketika di awal saat latihan mungkin kan pernah di dalam pasti banyak melewati latihan-latihan hingga bisa jadi Paskibra kemarin. Bisa dong ceritakan prosesnya gimana? Kemarin waktu proses latihan 10 hari berjalan latihan, Ya. Alhamdulillah semua lancar. Terus pas kemarin Ya. Apalagi ini kan di tengah pandemi. Iya, di tengah Jadi, pandemi juga susah. latihannya gimana agak beda? Berapa lama di tempat 10 hari latihan. 10 hari. Iya. Dengan bertemu dengan banyak teman-teman Iya, tentunya. Apalagi kalau memang mau sukses atau tidaknya Paskibra itu kan memang harus kompak dengan Iya, teman-teman. harus Gimana dengan teman-teman di pelatihan? Kemarin sempat belum, karena ada beberapa orang yang belum kenal tuh Kak. Jadi pas kemarin dikumpulkan semua, akhirnya dekat semua, sudah merangkul sebagai saudara semua dianggap. Dan memang itu jadi salah satu kunci Salah satu, bisa ya, kuncinya. lancar. Oke. Kalau dia kemarin di Paskibra jadi apa? Yang kemarin satu upacara Pembawa bendera. pembawa bendera. Iya. Itu gimana tuh rasanya ketika memang dari awal sudah ditunjuk jadi pembawa bendera atau ketika mau upacara dulu baru ditunjuk jadi pembawa bendera? Mau upacara dulu baru ditunjuk sebagai. Itu gimana rasanya? Oh, deg-degan sekali. Itu awalnya pas sebelum latihan itu belum ditunjuk. Pas sudah kita masuk ke ruang sekda sebelum 1 jam sebelum pengibaran itu baru ditunjuk. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah. Nah, Dea, katanya Dea ini memang sudah bercita-cita ingin masuk ke Paskibra sejak kecil. Iya, Kak. Dari kelas 6 SD termotivasi dari kakak perempuan yang dulunya Paskibraka di Kabupaten Maluku Tengah. Ya, pas di situ lihat kakak punya foto di rumah, terpampang di rumah, terus lihat, tanya mama, kakak pakai baju apa itu? Bilang kata, pakai baju itu pakai baju Paskibraka, bilang kata. Nanda juga mau kayak gitu. Dan alhamdulillah pengen cita-citanya jadi Paskibraka terus. Yang lebih tepatnya sih tinggal bilang mau jadi polwan gitu. Itu utamanya sih polwan itu aja. Sampai kelas SMP juga masih pertahankan mau cita-cita mau jadi masuk Paskibraka. Ya, dan akhirnya terwujud. Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya sampai Dea bisa jadi salah satu Paskibra tahun ini? Jadi gimana sih ceritanya, kan emang ini sudah jadi cita-citanya Dea dari dulu, lalu kemudian bagaimana sampai bisa Dea kemudian bergabung dan akhirnya cita-cita itu bisa terwujud tahun ini? Yang pastinya sih jaga kesehatan ya Kak. Habis itu aduh. Ini pakai seleksi? Iya, pakai seleksi Kak. Dari kita seleksi dari kabupaten dulu. Kabupaten, terus kita 4 orang terpilih, 2 cadangan, 2 utama. Terus yang diambil itu 2 utama Kak. Karena di provinsi
mintanya cuma satu pasang aja. Mm-mm. Terus pas sampai ke provinsi, tes lagi ke nasional, ke Mm-mm. pusat. Itu tes lagi, ada berapa orang kemarin? 16 orang kayaknya, Pak. Tes dari masing-masing kabupaten. Ya, jadi mungkin kayak Dea yang terinspirasi dari kakaknya Dea di Iya, rumah, termotivasi. akhirnya pengen jadi paskibra. Pasti juga banyak Tribuners, mungkin adik-adiknya Dea juga, Iya. teman-teman yang lain, pasti juga pengen nih jadi paskibra. Bisa Iya. dong cerita ke Tribuners kalian, gimana sih ketika seleksi itu apa aja syaratnya? Terus nanti persyaratannya gimana saja kalau mau jadi paskibra juga kayak Dea? Persyaratannya sih pasti kesehatan, Mm-mm. terus psikologis harus juga, ideologi Pancasila apalagi, Mm-mm. terus samapta itu wawancara. Mm-mm. 5 itu diterapkan untuk persyaratan seleksi paskibraka. Kalau tinggi badan gimana? Oh, tinggi badan juga harus dong. Biasanya kalau tinggi badan wajib harus berapa? Kalau untuk perempuan 165 ya, 165 sampai 170. Kalau begitu otomatis dulu kalau seandainya saya ikut pasti sudah gugur. Oke. Dea nih, yang menjadi paskibra di tengah pandemi kita juga lihat kan dari awal Dea, kemudian teman-temannya semua pakai masker. Iya, pakai masker. Nah, saat pelatihan juga memang protokol kesehatan tuh sangat ketat Iya. diterapkan. Waktu latihan juga protokol kesehatan ketat sekali untuk kita latihan, waktu latihan gitu, Kak. Selalu protokol kesehatannya. 10 hari selama pelatihan itu apa yang paling Dea rindukan? Rumah misalnya, mama atau Yang apa paling misalnya? sih orang tua sih, Kak. Orang tua kangen pasti, kangen rumah, kangen kamar juga. Orang rebahan di rumah. Itu aja sih, Kak. Oke. Nah, kan kangen. Jadi kalau mau setelah ikut paskibra nih, siapa sih kalau misalnya Kak Ama tanya, siapa sih orang yang paling pengen dia ucapan terima kasih ke orang-orang itu, siapa aja yang mau dia ucapan terima kasih? Yang paling mau sih ke mama sama papa. Paling terima kasih banyak sudah mendoakan Anda dan selalu support Anda bisa sampai sebegini sih, Kak. Itu yang paling. Sama Om, Tante juga. Om sih yang paling ini juga. Soalnya dekat juga sama Om di Masohi, di Maluku Tengah. Oke, jadi dia memang tinggalnya di Masohi? Iya, di Masohi. Tapi mama papa tinggal di asrama Brimob. Saya tinggal Masohi pas kelas 1 SMP. SMP tinggal di Masohi sama nenek. Sama Om sama Tante. Nah, dia kalau kan dia juga tadi sempat bilang, ini dari SMP itu dia sudah pengen masuk paskibra, kan juga pengen sekali jadi Iya, polwan. pengen. Iya. Kenapa pengen jadi polwan? Nggak tahu, kayak ada saya bikinnya kayak dari hati, kayak keren aja gitu. Pas awal lihat, keren juga ini polwan. Mau jadi gitu. Jadi lihat-lihat, coba-coba buka-buka YouTube, nonton. Memang karena orang tuanya dia juga Iya. di Brimob. Papa Brimob sebagai anggota Polri, mama wirausaha. Nah, kan yang kayak Kak Ama tahu itu kalau misalnya mau ikut paskibra kita harus disiplin. Iya. Nah, kalau disiplin itu kan 10 hari ini dia di pelatihan, tapi tidak mungkin otomatis langsung di rumah saja langsung Iya. di tempat pelatihan. Pasti di rumah juga. Gimana sih kalau dia di rumah mungkin dari orang tua misalnya untuk terapkan kedisiplinan ke dalam diri dia itu gimana? Oke, mungkin kalau dia dulu dia berapa bersaudara kalau di rumah? 4 bersaudara. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. 4 bersaudara ya. Kalau dia di sekolah gimana sama dengan teman-teman? Di sekolah dia satu-satunya orang yang jadi paskibra kan? Iya. Oke, kalau respon dari ada guru-guru juga ikut mendukung ketika dia jadi paskibra. Iya, mendukung. Banyak sekali ustazah sama ustadz semua mendukung kesuksesan saya. Nah, ini dia Kama mau. Nah, ini kita kan masih dalam suasana kemerdekaan. Menurut dia kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan. Oh iya. Kayak merdeka, merdeka kalau bisa dibilang ya, kalau merdeka misalnya kalau untuk dia, kalau untuk aku seusia waktu dulu waktu SMA pasti pengennya ya liburan. Oh iya. Oh iya. Beda-beda. Kayak gini. Nah, dia mumpung ya karena kita tahu
Paskibra, kemudian ada upacara kemerdekaan, tahun ini masih dalam pandemi. Lalu kan kita juga tahu nih dia masih sekolah. Kami juga mungkin boleh tanya ya soal-soal sekolah. Siap. Ini kan sudah hampir 2 tahun pandemi di Indonesia, di Maluku juga banyak sekolah libur kan. Iya. Dia sekolahnya libur, Iya. sekolah online. Iya, online. Sampai Kangen nggak sekarang. sama sekolah? Kalau mau bilang kangen banget, Kak. Kangen. Banget kumpul seperti dulu, nggak ada corona. Apalagi ketemu dengan teman-teman. Iya, ketemu sama teman-teman. Udah beda suasananya sama dulu. Beda sekali. Beda sekali. Lu beda perubahannya. gimana tuh? Kayak awalnya tiap pagi kumpul sama teman-teman, gurunya belum masuk, kumpul cerita-cerita, tapi sekarang HP aja dipegang terus sampai bosan kan. Nah ya, kalau di Paskibra kan belajar di Paskibra juga pelatihannya memang semua di HP saja atau mungkin dikumpulkan kan? Dikumpulkan. Tapi memang ada. Kalau yang aku lihat misalnya kan di nasional itu mereka memang meskipun sama-sama, tapi bahkan misal makannya pun sendiri, di kamar pun sendiri. Kemudian ada juga lewat via Zoom. Jadi sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kayak begitu. Oh, kalau Kalau kita gimana? mungkin karena semua udah vaksin juga, semua udah swab, jadi aman sih, Kak. Kita Aman. makannya semua diatur, Kak. Sama-sama semua dimakan. Dia kalau misalnya, untuk kamu tanya Pak, dia ada juga ya yang mau disampaikan mungkin ya ke teman-teman, ke Tribuners. Ada yang mau disampaikan soal kemerdekaan? Untuk teman-teman pejuang Paskibraka, tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus berjuang, kalian pasti bisa. Dia. Nah, kamu juga mau tanya nih, kalau kemarin kan di Paskibra, mungkin kalau saat yang kemarin yang ketika dia melihat yang kemarin ketika dia membawa bendera kemudian dulu dengan kakak, ada nggak akhirnya dia rasakan pasti akhirnya saya bisa merasakan kan, tapi memang agak beda dengan kakak karena kalau kakak dulu kan tanpa ada pandemi corona. Tapi pernah pulang ke rumah atau ketika setelah selesai membawa bendera kemudian ada berkomunikasi dengan kakak akhirnya gimana gitu? Iya, berkomunikasi semua. Pas pulang langsung video call sama mama, sama keluarga semua. Terharu semua. Nah, Dea ini nih ada pertanyaan dari Tribuners. Dia tanya nih, apa sih harapan Dea setelah ini? Harapan saya sih setelah ini ya menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin juga. Terus kedepannya juga insya Allah kalau memang rezeki mau tes Polban, insya Allah. Sekarang dia sudah kelas 2 SMA, berarti setahun lagi ya. Iya, Oke, yang penting kita doakan semoga dia bisa semangat belajarnya. Amin. Biar cita-citanya juga bisa tercapai ya. Nah, lalu Dea selama ini kan sudah mengikuti Paskibra, akhirnya cita-cita dari masih SD tercapai. Apa sih pelajaran yang didapat setelah mengikuti Paskibra kemarin? Pelajaran diambil sih jangan pelajaran diambil. Mungkin dia harus bisa jadi lebih disiplin lagi. Kalau mau jadi dia mau jadi poluan. Kalau mau jadi poluan otomatis kalau di Paskibra berarti pasti banyak belajar dong ya. Banyak belajar. Yang diambil sih kedisiplinannya juga, jiwa kepemimpinannya. Kepemimpinan. Iya, Kak. Okay. Apalagi nih dia setelah ikut Paskibra, apalagi yang dia dapat dari sana? Jiwa persaudaraan juga sih, Kak. Kita merangkul semua teman-teman. Teman-teman angkatan di Paskibra berapa orang? 10 orang. 10. Iya. Gimana kedekatan dengan, tadi dia bilang ya kita lumayan dekat meskipun cuma 10 hari. Kenapa kok bisa dekat? Padahal singkat sekali untuk dekat. Gak tahu juga kenapa. Kayak mungkin udah pas seleksi juga udah saling kenal kan, Kak. Jadi pas masuk didiklatkan udah mulai rasa kayak berhari-hari tinggal sama mereka, susah sama-sama, sedih sama-sama, jadi rasa udah dekat banget, kayak sudah adik kakak, anggap adik kakak gitu. Nah, selama pelatihan misalnya kan sudah dekat dengan teman-teman seperti adik kakak, ada momen-momen yang paling berkesan di hati dia selama pelatihan?
momen paling berkesan sih Iya. teman-teman cowok sih yang selalu waktu sedih selalu bikin ketawa, itu sih yang paling dikangenkan nanti. Waktu sedih, berarti tadi bilang waktu sedih yang teman-teman cowok yang selalu bikin ketawa, memang dia pas pelatihan apa sih yang bikin dia sedih? Kurang percaya diri sih Kak. Kurang percaya diri. Iya. Loh, Yang kenapa? selalu bikin down. Apa sih, kenapa sih dia kurang percaya diri? Gak tahu diterapkan dari dulu, kayak mulai dulu tuh apa belum kenal dengan percaya diri kan Kak, pas masuk SMP baru kayak udah mulai nggak pede ya gitu lah Kak. Tapi dia yakin kan pasti bisa Iya, dan memang pasti semuanya bisa, ya. berjalan dengan lancar. Iya. Nah, kalau mungkin ya ada Pak pelatihnya di sini, mungkin Kak Ama boleh tanya ya dia. Iya Mbak. Kalau pelatihnya di pas pelatihan gimana? Galak nggak? Ada beberapa yang nggak, Ada beberapa yang ada galak. beberapa juga yang baik juga Kak. Tapi galaknya itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Tapi pasti dia udah biasa dong, meskipun pelatihnya galak. Udah biasa, udah tahu. Apalagi memang kan ayahnya dia itu kan polisi kan. Iya. Jadi pasti otomatis sejak kecil sudah ditanamkan Iya, sudah. harus disiplin. Iya. Nah, ini dia kalau dari ayah sendiri gimana sih ayah ajarkan disiplin itu ke dia sejak kecil? Sejak kecil selalu bilang apa, kalau orang lain bisa kenapa kamu nggak bisa gitu. Kalau pasti bisa dong, itu aja sih Kak. Selain itu nih dia, Selalu kasih support. selain karena Bapak yang selalu bilang supaya dia harus tetap punya semangat, Semangat. jangan harus percaya diri. Bapak juga agak disiplin, misalnya, kamu misalnya nih pulang harus jam segini, tidak boleh terlalu bermain misalnya, Iya. jam belajar semua diatur kayak Iya, begitu, semua diatur. diatur. Ya tuh. Lalu gimana sih pas ayahnya dia tahu dia lolos paskibra? Gimana kata ayah ke dia? Kemarin di telepon salut sih katanya. Bangga juga bisa kibarkan sang merah putih. Papa bangga sih. Bilang kemarin sempat mau nangis juga pas Papa chat bilang Papa salut, bangga sama Nanda gitu. Bentar. Kalau dari mungkin kalau mau bisa dibilang berarti ayahnya dia yang paling jadi motivasinya dia. Motivasi terbesar sih. Jadi motivasi terbesar dari yang masih kecil sampai Iya. mau jadi poluan pun karena melihat ayah. Sama ini. Ayah di mata dia itu gimana? Orangnya ya disiplin banget orangnya, sikapnya. Penyayang juga. Apalagi dulu kan belum ada adik, jadi dulu saya paling disayang. Setelah disayang, pas udah ada adik, udah keras juga. Itu tuh masih tetap dong Iya, disayang. masih disayang. Dong. Nah, dia sebagai anak muda kemudian yang pernah juga kemarin sukses membawa bendera berkibar di langit Maluku. Apa sih harapannya dia? Kalau harapannya dia setelah ikut Paskibra tadi sudah dia bilang, kalau harapannya dia untuk Maluku sendiri gimana? Supaya mungkin atau untuk kemerdekaan Indonesia mungkin supaya ke depannya Indonesia jadi lebih baik atau gimana gitu. Harapan saya untuk Maluku semoga kedepannya menjadi lebih baik, lebih sukses, bisa lebih apa juga ya? Semoga pandemi Iya, juga pandemi cepat berakhir. itu juga sih. Cepat kelar lah pandeminya. Karena memang Pak sangat bosan atau Iya, di bosan rumah, banget. nggak ketemu teman. Iya kan. Kalau Kak Ama sendiri penasaran gini, kalau dulu kan setiap kali waktu masuk sekolah, setiap kali hari Sabtu, Minggu itu selalu bilang, setiap kali hari Jumat selalu dalam hati bilang, tolong cepat-cepat besok hari Sabtu juga kan supaya Iya. Minggu tuh bisa libur. Iya. Tapi pas kayak sekarang lihat anak-anak yang libur hampir 2 tahun, 2 tahun. itu kayak penasaran itu gimana rasanya libur 2 tahun itu lama sekali loh, itu enak atau bosan? Kalau dia sendiri Kalau awal-awalnya sih enak. rasanya enak, tapi pas lama-lama wah bosan juga ini di rumah terus, gak keluar-keluar kemana-mana, tinggal pegang HP, bosan juga ngapain. Apalagi ditambah lagi ada peraturan pemerintah, Iya. tidak boleh kumpul kan Tidak dan boleh. lain-lain.
Nah, dia ngomong tadi soal pandemi, tadi tuh dia ada sempat bilang juga pas masuk jadi paskibra itu sudah divaksin. Iya, sudah divaksin. Kemudian juga sudah ikut swab. Dia sendiri gimana pas divaksin? Rasanya pernah sempat takut karena syaratnya harus vaksin? Iya, awalnya sempat takut sih Kak. Terus udah dikonfirmasi lagi ke pihak yang vaksin. Padahal di Maluku Tengah belum bisa vaksin untuk umur 12 sampai 16 tahun Kak. Iya. Jadi kemarin ada perkecualian gitu untuk mengikuti latihan paskibra, akhirnya divaksin. Sudah 2 tahap kan vaksinnya dia? Belum Baru 1 tahap. Pas divaksin gimana rasanya dia? Nggak ada gejala sih Kak, kalau untuk saya nggak ada gejala. Nggak ada gejala. Jadi Baik, memang aman ya? Iya, aman. Ada pesan untuk teman-teman, kan sekarang nih pemerintah lagi gencar-gencarnya juga nih bikin vaksin untuk anak usia 12 sampai 18 tahun. Ada pesan mungkin ya ke teman-temannya Dea, teman-teman sekolahnya Dea, atau teman-teman seumurannya Dea soal vaksin ini gimana? Kalau memang vaksin ini memang benar-benar aman dan dia itu tidak menimbulkan efek yang berlebihan sama sekali. Yang penting sih kalau mau vaksin jaga kesehatan aja sih Kak. Kesehatan paling penting. Imun tubuh juga paling penting. Makan sayur-sayuran juga yang paling. Ya makan, jangan begadang. Jangan begadang ya. Paling banyak muda itu begadangnya tuh kuat sekali. Nah, kalau dia kan itu harus ikut vaksin kan, tapi sempat nggak dia ketika disuruh ikut vaksin langsung kayak dalam hati bilang, aduh ini takut. Ini kan takut, maksudnya pernah sempat bilang, ih kayaknya berhenti karena vaksin, pernah kayak berpikir kayak gitu juga dia? Awalnya sih pernah Kak. Pernah? Iya, pernah bilang, pikir kalau divaksin takut juga Kak, ada banyak masalah-masalah konflik-konflik di sana soal vaksin. Jadi, tapi Om percayakan diri ya. Om selalu bilang ke saya kalau dia percaya saja, tuh tidak terjadi apa-apa dan alhamdulillah ya sehat-sehat aja Kak. Kalau dia kan kita dari tadi awal bicara tuh ada Om itu jadi support keluarga dari ayah, kan dari Om. Itu gimana sih support dari keluarga dan kerabatnya dia selama dia mengikuti paskibra? Dikasih semangat terus sih. Kasih semangat. Apalagi Om yang paling pengertian. Om yang dia maksud ini Om siapa sih dia? Om kurang tahu. Oh ya memang itu dia keluarga dekatnya dia keluarga. yang memang dari keluarga kan? Iya, keluarga. Jadi memang selama dia mengikuti paskibra ini pun memang tidak sendiri, ada juga dukungan dari teman-teman, dari keluarga dan semuanya dan sekolah. Nah, dia kemarin itu kan di paskibra pasti dia ketemu langsung dong dengan Gubernur Maluku. Iya, siap. Gimana tuh dia perasaannya ketemu dengan Gubernur Maluku? Pertama kali sih pasti senang sekali Bang. Senang bisa bertemu langsung dan bersalaman langsung sama Pak Gubernur. Itu sih yang tanamkan dalam diri saya pertama kali itu. Itu kemarin yang pertama kali. Pertama kali. Terus gimana kesannya? Ada yang dibilang Pak Gubernur kayak Dea begitu? Pak Gubernur cuma bilang tanya aja dari mana, siap dari Kabupaten Maluku Tengah, dan sukses selalu, siap. Itu aja. Nah itu ya. Jadi dia terakhir deh, ini pertanyaannya terakhir karena kita udah mau 30 menit ya obrolan kita hari ini. Tips dan triknya buat teman-teman nanti, adik-adik nanti yang mungkin juga punya cita-cita jadi paskibra. Yang pastinya kesehatan, terus tinggi badan. Ya. Jadi yang juga pasti. Terus itu disiplin, kedisiplinan itu, jiwa kepemimpinan juga, wawasan juga. Jadi wawasan juga harus ya. Wawasan. Nah, jadi Tribuners atau adik-adik dan teman-teman sekalian yang mau jadi paskibra juga seperti Dea, memang ya harus mempersiapkan banyak hal, tidak bisa semuanya langsung instan ya. Iya. Dan mungkin ya agak sedikit menurunkan keinginan bagi yang tinggi badannya tidak cukup. Ya. Pasti bisa. Stop aja, stop. Berenang. Nah, mungkin Tribuners itu tadi ya pembicaraan kita dengan pembawa bendera yang mengibarkan bendera di langit Maluku hari ini. Terima kasih ya Dea sudah menyempatkan hadir di studiotribuneraman.com. Juga dua bapak
Pak Pelatih dan yang sudah mau mengizinkan dia untuk hadir di sini. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan special interview siang hari ini. Tetap semangat dan tetap tanamkan jiwa merdeka dalam diri kita. Semoga Indonesia cepat pulih dan juga selamat hari ulang tahun Provinsi Maluku hari ini yang ke-76 tahun. Semoga semakin maju dan kita bisa terhapus dari provinsi termiskin di Maluku, Indonesia. Oke. Sampai jumpa dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.